Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam membuat buku yang pernah saya buat. Saya pernah membuat 2 buah buku. Pertama adalah 5 langkah jitu kendalikan stres, dan yang kedua adalah Introduction of Life pada tahun 2017. Kenapa saya ingin bagikan itu? Karena saat ini kita banyak waktu di rumah, ya. Jadi harapan saya, karena kita memang lebih baik berada di rumah daripada berkumpul-kumpul yang berisiko tertular atau mungkin menularkan COVID ke diri kita atau ke diri orang lain. Lebih bagus kita berkarya dari rumah. Membuat buku adalah salah satu karya yang bisa kita bagikan ke orang lain. Jadi kita tetap di rumah, tapi kita tetap berkarya. Nah, saya ingin ceritakan pengalaman saya yang mudah-mudah, yang mana ini bisa dijadikan sebagai referensi Anda untuk juga berbuat dan menghasilkan karya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ya, jadi buat karya, gunakan dan bagikan ke orang lain. Nah, saya akan memulai pada tahun 2013 kurang lebih. Saya mendapatkan hasutan. Hasutan yang pertama dari alumni saya, junior saya, Dr. Oki Regar. Dia di ruangan seminar pernah berujar kepada saya, mengatakan bahwa, "Bang, seorang trainer itu harus punya kartu nama." Udah ada ini kartu nama, Bang. Bukan ini kartu namanya, tapi buku. Itu adalah hasutan pertama. Belajar manajemen emosi. Di manajemen emosi hari terakhir saya nangis dan beliau tanya BBM saya, "Kenapa kamu nangis?" Jadi di situ saya ngerasa kok saya bodoh ya. Saya benci sama orang selama ini, saya marah sama orang ketika barang saya dicuri orang, apapun saya, kok yang mengendalikan diri saya orang. Nah, di manajemen emosi saya ketemu pola-pola bahwasanya bodoh orang yang menyerahkan remotnya ke orang lain. Yang kedua, ketika saya berada di kampus, ya, saya ketemu dengan abang. Ya, saya menyebutnya abang seperti keluarga lah, karena dia orang yang paling punya pengaruh dalam hidup saya. Bang Saiful Batubara. Dia pernah bilang begini, "Din, kau tengok dulu berapa banyak buku yang ada di dunia ini." Wah, bisa miliaran abang. Nah itu dia. Kenapa tidak ada satupun tulisanmu? Oh iya pula ya. Itu adalah hasutan yang kedua. Kemudian ada lagi hasutan yang ketiga dari hasil saya baca buku. Di situ saya ada baca bukunya kakek Zamil Aizaini. Dia pernah bercerita seperti ini. Kalau kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Jika orang ingin mengenal kamu, menulislah. Jadi 3 hasutan itulah yang masuk ke dalam pikiran saya, yang membuat saya, oke, ini saya harus buat. Saya harus buat buku. Sebagai kartu nama, karena saya memang saat itu sebagai trainer. Kemudian supaya orang kenal saya. Kalau orang yang mengenal saya hanya orang yang terbatas, maka orang yang akan mendapatkan manfaat dari kehadiran saya juga tentunya terbatas. Semakin banyak yang mengenal saya, tentu semakin banyak target yang bisa saya bantu. Tentu itu konsep. Hal itulah yang menjadi modal saya untuk berbuat. Tapi informasi negatif juga banyak. Buat buku tuh harus begini. Kemudian kalau mau ke penerbit besar, kamu harus diseleksi dulu. Ya, kalau orang yang baru nulis, yang baru pertama kali buat buku, itu mungkin seleksinya lama. Kemudian kalau memang tidak bisa, ditolak, udah lama, ditolak pula, ya mau nggak mau harus cetak sendiri. Jadi banyak sekali yang memberikan hasutan negatif juga sebenarnya dari orang-orang yang pernah membuat buku. Jadi bergejolak saat itu, buat enggak buat gitu ya. Jadi 2 tahun itu tertunda. Ya. Kemudian saya mendapatkan satu lagi masukan positif. Dikatakan karya seorang manusia tercipta 2 kali. Pertama melalui ide, dan yang kedua melalui eksekusi. Kamera itu ada sekarang ya karena dimulai dari adanya suatu ide, kemudian dieksekusi menjadi suatu kamera yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan saat ini. Di sana idenya udah ada. Ini sekarang rasa malas, rasa takut,
itu juga kuat untuk mengeksekusinya. Nah, saya nggak mau kalah dengan rasa takut itu, rasa malas. Walaupun sudah berlangsung 2 tahun pergejolakan itu, buat enggak. Kemudian saya putuskan 2015 harus saya buat. Tapi gimana caranya? Ya, karena bahasa saya ya bahasa yang saya tahu. Ya, niat baik kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik, yang akan ditangkap bukan niatnya tapi caranya. Mungkin saya sudah membuat idenya, tapi bagaimana menerjemahkannya dalam bentuk suatu buku itu harus ada ahlinya lagi. Maka saya carilah orangnya dan dapatlah. Saat itu orangnya namanya Bang Sukma. Ya, kemudian Bang, gimana cara buat buku? Oh, diedit dulu dok, gini. Aduh, ya. Kira-kira Bang, kalau saya buat satu naskah, 1 bab dulu Bang, berapa lama ngeditnya? Ya, 1 halaman kurang lebih 1 hari. Oke. Berarti saya sudah prediksikan. Baik, gini aja Bang, saya buat dulu. Ini masih ide loh Bang, belum ada naskahnya, belum saya eksekusi, belum berbentuk Word, belum ada saya ketik. Tapi saya mau buat buku. Saya kalau nggak kata buat. Ya, jadi saya akan melakukan yang namanya konsep the power of kepepet Bang. Jadi the power of kepepet itu saya harus buat ini suatu deadline, saya jadikan ini prioritas, dan inilah yang mau nggak mau menjadi satu-satunya pemikiran saya saat itu. Saya buat dulu 1 bab, kemudian saya siapkan 4-5 hari, siap 1 bab, saya kirim. Kemudian Bang Sukma itu mengedit, ya. Lalu saya buat lagi untuk bab kedua. Ya, siap dia edit bab 1, saya masukkan bab kedua. Dia edit bab kedua, saya buat untuk bab ketiga. Kurang lebih 1 bulan selesailah 1 buku. Ya. Kemudian saat itu saya putuskan, kalau saya memberikan ke penerbit besar, tentu seleksinya lama dan segala macam. Saya putuskan, saya harus cetak sendiri. Saya buat ke Medan, ada penerbit di Medan, saya cetak, saya bayar, dan siap diedarkan. Tapi kalau membanggakan hasil karya sendiri itu tidak layak gitu ya. Belum berkualitas karya kalau belum dibedah bukunya. Oleh karena itu saya mau membuat bedah buku. Saya buat seminarnya, dilanjutkan dengan bedah buku. Saat itu saya undang ya Mbak Atin, saat itu ketua HIMSI, Himpunan Psikologi. Mbak, aku mau bedah buku, bisa nggak? Ya, pertama saya tawarkan Mbak Atinnya sebagai pembedah, tapi Mbak Atin bilang ini kayaknya ada orang yang lebih cocok untuk membedah. Coba saya hubungi beliau dan beliau mau nggak jadi pembedah. Nah, alhamdulillah mau. Ya, ada 1 perwakilan dari psikologi yang ikut membedah tulisan saya. Selanjutnya saya cari lagi, kemudian dapatlah 2 dokter, yang 1 ahli penyakit dalam dan yang 1 lagi ahli anestesi. Karena menurut saya saat itu banyak orang yang di ruang operasi itu mengalami stres, ya, ketakutan menjelang operasi. Ini bangun nggak ya? Ini selamat nggak ya? Ini nanti cacat nggak ya? Kan ketakutan itu membayangi pikirannya dan membuat dia menjadi kecemasan berlebihan. Ya, saya undang ahli anestesi, mereka bersedia. Kemudian sampailah ke waktunya. Kebetulan hadir hari ini ada dari psikologi, karena kita juga mencoba mengajak teman-teman psikologi bersama-sama dengan teman-teman yang lain bertemu di dalam forum ini untuk memperkaya. Jadi kalau dari psikologi kajian yang beda, dari medis yang beda, dan kita juga akan bisa mendapatkan dari psikologi akan bisa mendapatkan banyak manfaat ya dengan ilmu kedokteran dalam melihat sisi lain dari stres, penyakit stres yang diderita oleh banyak orang akhir-akhir ini. Acara untuk seminar ini yang stres update 2015. Dan terjadilah proses ya, koreksi dan juga apresiasi dari buku saya. Alhamdulillah, ada 3 penulis yang mengkoreksi, yang membedah buku saya itu. Ada hal-hal positif dan juga ada hal-hal masukan bagaimana memperbaiki buku yang secara garis besar mereka apresiasi. Mengenai isi, saya menilai buku ini sangat luar biasa ya, karena apalagi sudah disampaikan tadi mengenai ringkasan, boleh dikatakan buku ini hampir tidak ada celah, hampir sempurna. Tentunya sempurna tidak, hampir sempurna.
Hanya saja perlu perbaikan literatur yang terbaru. Yang paling saya apresiasi dengan buku ini adalah Dr. Dino Rilando mampu mengaitkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran, prinsip-prinsip ilmu psikologi, dan prinsip-prinsip ilmu ketuhanan. Itu yang bisa dirangkaikannya dalam satu benang merah yang bisa dijalin, sehingga dari sudut manapun orangnya, dari disiplin manapun dia membaca ini akan terlibat. Baik dia seorang ahli agama, baik dia seorang ahli kedokteran, psikologi, maupun ilmu sosial. Itu bisa dirangkaikannya dengan manis sekali dalam satu benang merah yang beruntun, sehingga ini menarik untuk dibaca dan dapat diaplikasikan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Puas, bangga dengan hasil karya, diapresiasi. Ya, namanya sudah berbuat satu, ingin dua gitu. Kemudian saya buatlah buku kedua. Saya berpikir begini, stres itu menurut saya adalah beban lebih besar dari kemampuan. Terkait dengan kehidupan, bagaimana orang bisa punya kemampuan karena pengetahuannya saja tidak ada. Coba, tidak ada di bangku pendidikan saat ini. Ya, tolong koreksi kalau saya salah. Ada kurikulum khusus yang bisa membahas atau yang membuat orang punya keterampilan, siap dicaci, siap berbeda pendapat, siap kehilangan, siap gagal, kemudian siap berpisah. Nggak ada kurikulum itu. Makanya rata-rata hal-hal tadi itulah yang menyebabkan orang stres. Pengetahuannya tidak ada. Dia tahu bahwa manusia akan mengalami itu, tapi dia tidak belajar bagaimana menyikapi itu di dalam bangku pendidikan. Yang lucunya lagi, yang dipelajari adalah konsekuensi dari ketidaktahuan. Kalau sudah stres, asam lambungnya naik, makanya ditangani asam lambungnya. Kalau migrennya kumat, ditangani migrennya. Tapi pengetahuannya akan menghadapi kehidupan yang seperti itu tidak dipelajari. Jadi kalau tidak dipelajari, bagaimana dia punya kemampuan? Jadi kalau dia mengalami itu dalam hidupnya, wajar kalau dia mengalami stres. Ya, nah di situ pemikiran awal. Kemudian saya, ya, alhamdulillah saya sudah belajar NLP, Neuro Linguistic Program. Kami belajar, saat itu pelajarannya adalah bagaimana struktur otak berpikir. Ya, kemudian dengan pengetahuan itulah memudahkan saya untuk menerjemahkan pola pikir manusia. Kenapa ya ada orang yang mengalami kasus yang sama, misalnya sama-sama kehilangan orang tua. Yang satu sulit sekali mengikhlaskan, yang satu sudah move on dalam waktu 1 minggu mungkin, 2 minggu. Ternyata yang membedakan adalah kemelekatan yang ada dalam dirinya akan sosok orang itu yang baginya bernilai. Ya, semakin bernilai dalam dirinya, ketika dia hilang, ketika dia pergi, ketika dia tidak lagi menjadi miliknya, itu semakin sakit. Tapi kalau semakin mudah dia melepaskan kemelekatan itu, maka semakin cepat dia move on. Ya, jadi itulah penyebabnya ternyata. Oh, inilah yang harus saya bagikan ke banyak orang. Kemudian saya juga belajar tentang sistem-sistem kehidupan ini bagaimana berjalan. Ya, sehingga terjadilah proses pembuatan buku. Pertama kita harus ngerti dulu istilah-istilah kehidupan. Apa itu sukses, apa itu gagal, apa itu pasrah, apa itu sabar, apa itu ikhlas, apa itu memaafkan. Itu harus dipahami dulu definisinya. Baru kita harus tahu aturan kehidupan. Ya, kita tidak hanya cukup tahu tentang hukum Newton, hukum gravitasi. Kita harus tahu juga hukum sebab akibat. Kita harus tahu juga hukum polaritas. Ya, kita harus tahu juga hukum irama. Itu saya bahas di buku. Kita akan mengalami yang namanya hidup mati. Kita akan mengalami yang namanya bertemu berpisah. Kita akan mengalami yang namanya memiliki kehilangan. Itu adalah kehidupan. Ya, itu adalah rule of life. Kita harus tahu kita akan berada di kehidupan yang akan mengalami itu. Jadi kita harus persiapkan. Tahu kita rule of life. Kemudian kita harus tahu rumus kehidupan seperti apa, ERO, event tambah respon sama dengan outcome. Kemudian kita juga belajar kasus-kasus kehidupan, kenapa orang mengalami kecemasan kelebihan, kenapa ada orang mengalami insomnia, kenapa ada orang mengalami perceraian. Kemudian kita juga bicara tentang pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Kenapa ada orang yang ganteng, nggak selalu pasangannya cantik? Ya. Nah itu saya bahas di buku. Nah, kembali, saya harus membedah buku ini untuk menilai kualitas buku saya.
Ya, kemudian saat itu kebetulan bersamaan dengan acara Milad FKWISU pada tahun 2017 saat itu ya, di Milad ke-52 saya bersama kawan-kawan seangkatan saya, 99 ya, saya adalah angkatan 99 FKWISU. Di kami berkumpul bersama teman-teman seangkatan untuk yuk kita ngadakan seminar. Saya yang membagikan bedah buku dan kalian yang membagikan materi sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Jadi kalau dokter anak bicara tentang anak, ya dokter paru bicara tentang paru dan seterusnya. Kemudian saat itu yang membedah buku saya, ya kalau sebelumnya 3, ini sekarang 4. Yaitu Dr. Haris, yaitu saat itu adalah dekan FKWISU, Dr. Saiful Batubara, yang menghasut saya yang pertama itu, buku pertama, yaitu saat itu dia sebagai dekan Universitas Batam. Ketiga adalah Dr. Mazen, saat itu sebagai Kaprodi, Kepala Program Studi Profesi FKWISU, dan yang terakhir adalah Dr. Elmeda, atau yang sering kita kenal dengan Dr. Michi. Saat itu beliau adalah psikiatri, ketua Departemen Psikiatri USU. Ya, jadi bukan hanya orang dalam yang saya undang, ya. Saya juga undang orang luar dalam hal itu. Beliau bersedia dan kembali prosesnya bersifat asosiatif dan sedikit ada masukan untuk memperbaiki apa yang kurang. Terima kasih kepada para pembedah. Oke, jadi saya rangkum bagaimana proses pembuatan buku. Pertama, kita harus punya niat untuk keberadaan kita dalam kehidupan ini harus bermakna buat orang lain. Ya. Yang kedua, buku adalah salah satu cara kita untuk berbagi pada orang lain. Jadi semakin ada orang yang mendapatkan manfaat dari buku kita, maka itu adalah salah satu cara kita bisa berbagi buat orang lain. Kemudian, ide saja tidak cukup kalau tidak dieksekusi. Ya, kita harus mengeksekusi idenya. Kalau cuman mengendap di pikiran saja, ya lama-lama akan hilang. Ya, disitulah butuh orang-orang yang mensupport, disitulah butuh energi yang besar, emosi yang besar, semangat yang besar untuk menjadikan ini suatu prioritas, untuk dieksekusi. Kalau tidak dijadikan prioritas, ya nanti akan masuk gangguan-gangguan, ini dululah yang dikerjakan, ini dululah yang dikerjakan, nanti dululah. Jadi ketika sudah ada niat, sudah ada ide, kemudian prioritaskan. Kalau sudah diprioritaskan, baru eksekusi. Ya, eksekusi baru cari koneksi. Itu semoga bermanfaat. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan buku saya, sekarang sudah ada nih. Zaman digital tidak lagi pakai hard copy. Cukup beli melalui Google Playbook. Jadi Anda butuh bukunya, ilmunya, ya sekarang sudah ada Google Playbook. Ya, kemudian bisa lihat di atas ini cara untuk memesan buku saya. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terus berkarya, jangan berhenti untuk bermakna bagi orang lain.